Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Para bapak dan ibu, tamu Allah dan tamu Rasulullah yang insya Allah kita semua akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita sedang menanti detik-detik kita akan diangkut menuju ke Arafah. Kita isi kebersamaan kita dengan melakukan amal-amal soleh. Para bapak dan ibu, sebelum saya melanjutkan materi yang pada pertemuan lalu, mari sama-sama majelis yang mulia ini kita sama-sama bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita semua kelak mendapatkan syafaatnya Nabi dan kita bersama-sama dengan beliau berada dalam syurganya Allah Subhanahu Wa Taala. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Para bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam surah Fatir ada 3 amalan yang kalau kita lakukan kita tidak akan pernah rugi, yang selalu untung. Yang pertama, innalladzina yatsluna kitaballah, yaitu orang yang selalu membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, pekerjaan yang pasti untung, tidak pernah rugi. Ayat selanjutnya, wa aqamus shalah, yaitu orang yang mengerjakan apa? Sholat. Jadi sholat itu pekerjaan yang kalau kita lakukan pasti untung, kagak pernah rugi. Kenapa? Ada 2 alasan. Yang pertama, sholat itu amal yang pertama kali akan dihisab di hadapan Allah. Jadi bukan haji, bukan umroh. Nanti kita pas dihisab ditanya, berapa kali kamu sudah pergi haji? Bukan. Berapa kali kamu sudah umroh? Bukan.
Tetapi yang pertama kali dihisab adalah apa? Salat. Ini luar biasa, Bu. Dimana kata Nabi apa? Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi salatuhu. Sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Fa in salahat faqad aflaha. Kalau orang itu salatnya beres, salatnya sempurna, salatnya bagus, salatnya nggak bolong-bolong. Kadang salat, kadang kagak ya. Jadi kalau salatnya beres, salatnya benar, salatnya bagus, faqad aflaha. Pasti orang itu berhasil. Selamat, Pak. Selamat dari segala-galanya. Ya. Tetapi sebaliknya wa in fasadat, kalau salatnya berantakan, salatnya tidak beres, salatnya belum benar, salatnya acak-acakan, maka kata Nabi faqad khaba wa khasara. Orang itu menyesal dan merugi. Jadi kerugian yang paling besar adalah ketika salat kita berantakan. Ya, makanya kalau pengen selamat segala-galanya, amal-amal kita selamat, ya ibadah-ibadah kita selamat, hajinya selamat, umrahnya selamat, maka jangan apa? Sia-siakan sholatnya. Ya, nah di sini nih, mumpung kita berada di tanah suci ya, yang nilai sholatnya 100.000 kali lipat. Jangan diapain, jangan disia-siakan. Kalau perlu Bapak Ibu sekalian, kalau punya utang sholat, utang sholatnya dibayar di sini, biar dia punya nilai pahalanya berapa? 100.000 kali lipat. Jadi kalau sholat, nah, kalau sholat Johor nih kita nggak selama itu, kita sholat subuh apa bisa dari situ? bisa. Kodok mak di kapan aja boleh ya, bayar ganti sholat yang kita punya utang kapan aja boleh, mau pagi boleh, mau malam juga apa boleh. Dari sampai subuh Iya, namanya orang bayar utang mak, kapan bayar ditanggapin ya. Ada istilahnya, lo ngetok pintu malam-malam, kalau ngasih duit dibukain nggak? Bukain, bayar. Jadi mumpung kita berada di tanah suci yang pahalanya 100.000 kali lipat, kita merasa punya utang salat bayar. Ya, makanya salat itu penentu amal kita yang lain. Makanya ada satu ucapannya dari Ustazah Halimah Idrus, kata beliau apa Pak? Benerin wudhunya, itu yang paling pertama. Kalau wudhunya benar, maka pasti sholatnya benar. Jadi kunci sholat kita benar di wudhu. Makanya kalau wudhu biar rata. Ya, jangan apa namanya asal ngasal doang. Karena wudhu itu sumber sholat kita diterima. Kalau wudhunya benar, maka pasti sholatnya ikut benar. Kalau orang itu sholatnya benar, maka orang itu hidupnya pasti benar. Amal-amal yang lain ikut benar. Hidupnya jujur, hidupnya benar, itu kalau sholatnya apa tuh? Benar. Makanya kenapa banyak orang yang sholat hidupnya masih belum benar? Berarti sholatnya belum benar. Kalau orang itu hidupnya udah benar, nanti matinya pun orang itu pasti benar. Kita kan pengen mati husnul khotimah. Kita kan pengen mati hisabnya ringan. Maka kuncinya di mana tuh? Di sholat. Kalau udah hidupnya benar, matinya benar, maka orang itu dipastikan masuk ke dalam surga bersama orang yang paling benar, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kuncinya di mana tuh? Di sholat. Ini masih saya lanjutin hadisnya Pak ya.
Ini kata Nabi apa? Fa in taqasa min faridatihi syai'un. Kalau orang itu salat fardunya masih ada yang kurang, ya kurang sempurna gitu. Qala Rabb azza wa jalla unzuru hal li abdi min tatawwu'in. Kata Allah kepada malaikat, kalau ada hambaku yang salat fardunya masih kurang, suruh lihat catatan bukunya salat sunnah apa enggak. Ya, salat fardu kita kurang sempurna. Kata Allah, coba malaikat buka lembaran-lembarannya, orang ini rajin enggak salat sunnahnya. Ya. Fayukammilu minha. Kalau ada orang ini salat sunnahnya rajin, sempurnakan kekurangan salat fardunya dengan salat apa? Sunnah. Ya. Nah, kalau kita kagak salat sunnah, Pak, dari mana tuh nambel kekurangan salat apa? Salat fardu. Maka salat-salat sunnah itu juga jangan ditinggalkan. Kenapa? Karena salat sunat itu berfungsi menambal jika ada kekurangan di salat fardu. Nah, salat sunat yang paling utama adalah salat sunat rawatib yang mengiringi salat fardu, ba'diyah dan qobliyah. Jadi ba'diyah dan qobliyah yang rawatib, terutama yang 12 rakaat, itu lebih utama daripada salat tasbih. Bapak Ibu sholat tasbih setiap malam rajin daya, tapi ba'diyah qobliyahnya bolong-bolong, maka lebih utama ba'diyah dan qobliyah yang 12 rakaat. Apa yang 12 rakaat itu? Qobliyah subuh. Ini jauh lebih utama daripada sholat tasbih. 2 rakaat qobliyah subuh, 4 rakaat qobliyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah maghrib, 2 rakaat ba'diyah isya. Itu lebih utama tuh. Ya. Jadi 12 rakaat qobliyah ba'diyah tadi yang 12 itu akan berfungsi menambal jika sholat fardu kita ada yang kurang. Kenapa 12 rakaat ini lebih utama daripada sholat sunat tasbih, Bapak Ibu sekalian? Karena kata Nabi apa? Siapa orang yang mengerjakan salat sunat rawatib 12 rakaat setiap hari, bunyalahu baitun fil jannah. Orang ini Allah bangunkan rumah di surga. Jadi kita bikin kafling di surga, bikin rumah di surga, kerjakan 12 rakaat setiap hari sebagai fungsi untuk nambel kekurangan salat-salat fardu kita. Apalagi kalau tambahin yang lain ya, ada duha, ada witir, ada tahajud, ya, ada yang lain-lain datang. Nah, itu adalah berfungsi menambal. Mumpung di sini nih, itu yang sunnah kita kerjain ya. Yang wajib apa lagi? Nah, terutama apalagi berjamaah. Nah, para bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian, alasan yang kedua, kenapa sholat itu pekerjaan yang pasti untuk. Ini ada satu riwayat Pak, nih Pak. Ini luar biasa nih Pak. Dimana kata Abu Hurairah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal maita idza wudi'a fi qabrihi innahu yasma'u khafaqa ni'alihim hina yuwalluna anhu. Ini kan kita semua mati Pak ya. Ini saya kalau bicara mati ini istri saya, anak saya protes, mati, mulu kan udah mati gitu ya. Ini kita akan semua mati Pak. Kalau kita mati, kita akan masuk ke liang lahat, liang kubur. Ketika jenazah kita Pak, badan kita diletakkan ke liang lahat, yang nganterin kita pulang tuh Pak, pulang ninggalin kuburan kita. Kita itu di dalam kubur denger tuh Pak, langkah kaki orang yang nganterin kita pada pulang. Ya. Nah, kalau dia orang beriman, yang mati orang beriman,
Ya, sholat itu Pak menduduki posisi yang paling penting. Mana Pak? Nih, jaga kepala kita. Nanti kan kalau kita masuk ke yang kubur, malaikat datang deh tuh. Kalau dia orang beriman, enak tuh Pak. Ya. Tapi kalau dia orang kafir, Masya Allah. Jadi sholat itu Bapak Ibu sekalian akan menyelamatkan kita dari siksa kubur. Nanti malaikat akan datang yang pertama kali Pak didatengin kepala kita. Ya. Ketika dia orang beriman sering sholat, kalau malaikat yang mau menyiksa ke bagian kepala kita Pak, sholat udah datang tuh sholat. Kata sholat apa? Jangan, kamu nggak akan bisa masuk. Saya akan melindungi orang ini karena orang ini rajin sholat. Jadi sholat ada di kepala tuh. Nongkrong, nungguin supaya kepala kita ini jangan sampai kena siksa kubur. Kata sholat, kamu tidak bisa menyiksa, kamu nggak bisa masuk untuk menyiksa kepala orang ini kalau orang ini rajin apa? Sholat. Makanya sholat itu Pak ibarat tubuh. Kalau kemarin pakai jajan, sholat itu seperti orang yang megang botol Pak ya. Satu-satu rukun Islam, kalau dia tinggalan 2 jatuh nggak tuh? Jatuh. Tapi dalam tubuh kita nih Pak, dalam tubuh kita, sholat itu seperti kepala. Orang kalau tangannya dibuntungin Pak, masih hidup. Kakinya buntung, masih hidup. Nyalinya, empedunya dibuang, masih hidup. Tapi kalau kepalanya yang dipotong, hidup nggak tuh? Mati. Maka ketika kita masuk ke liang kubur, yang pertama kali kepala nih kita. Dan itu dilindungi oleh siapa? Oleh sholat. Ternyata kepalanya selamat Pak. Malaikat itu datang ke sebelah kanan untuk menyiksa bagian sebelah kanan. Kata bagian sebelah kanan, jangan, karena orang ini rajin berpuasa. Jadi puasa itu akan menyelamatkan bagian jasmani kita, jasad kita yang sebelah kanan. Puasa Ramadan rajin, puasa sunnah rajin, maka bagian kanan ini dijaga, dipelihara oleh apa? Puasa. Pindah ke sebelah kiri Pak. Ya, ke sebelah kiri. Ternyata sebelah kiri juga dijaga Pak. Oleh apa? Zakat Pak. Kalau orang itu rajin ngeluarin zakat, maka bagian kiri ini kagak disiksa. Karena dia dilindungi oleh zakat. Kata zakat, kamu nggak bisa akan masuk. Ini orang rajin ngasih zakat. Jadi jangan sembarangan Pak. Orang yang tidak bisa zakat Pak, nggak ngeluarin zakat, itu sama seperti orang tidak sholat. Ya, kepala udah, kanan udah, kiri udah, kaki. Datang tuh malaikat ke bagian kaki. Kata kaki, jangan. Kaki orang ini sudah saya pelihara, sudah saya jagain karena orang ini rajin melakukan fi'lul khairat, melakukan kebaikan. Termasuk Bapak Ibu kesini, itu yang nganterin siapa? Kaki. Maka kaki Bapak Ibu itu akan menjadi saksi, akan dilindungi daripada siksa kubur. Karena orang datang ke masjid, orang datang ke Mekah, orang datang ke Madinah, berapa ribu kilometer Pak, Indonesia ke Mekah, langkah kakinya aja tuh Pak udah menghapus dosa. Maka kita alhamdulillah tenang. Makanya kenapa orang kalau haji itu dosanya habis dihapus, karena dari kaki aja Pak udah pahalanya spektakuler. Jadi kaki itu yang mengantarkan kita melakukan aktivitas kita. Ketika kaki itu kita ajak hal-hal yang baik, maka dia akan menolong, akan menjaga kita daripada siksa kubur. Makanya kata Allah apa? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Apa kata Allah? Suatu hari nanti mulut-mulut kamu akan kami tutup. Dan mulut kita nanti Pak udah nggak berbicara.
Yang bicara siapa? Wa yukallimuna aidihim, tangan-tangan kamu yang akan berbicara. Gak usah pakai nanti, Pak. Zaman sekarang aja duduk di kamar kasir sama kasir, emang pada kongkok. Kongkonya sama siapa? HP, tangannya yang ngomong. Ya, kita nggak percaya, tak ilok-ilok nih tangan kayak ngomong. Lah karang aja tangan, banyakan tangan yang ngomong sama mulutnya. Ya. Jadi tangan-tangan ini nanti akan berbicara, Pak. Kalau seandainya ada yang bohong, Pak, tangan bohong, kuping bohong, mata bohong, kata kaki apa? Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibu. Saya nih kata kaki yang jadi saksi. Jadi kaki itu, Pak, saksi yang mengantarkan semua aktivitas kita, termasuk aktivitas kita pada hari ini. Ya. Nah, para bapak dan ibu hadirin hadirat sekalian, dahsyatnya tuh sholat bisa menyelamatkan kita ke dalam apa? Liang kubur. Jadi kalau pengen selamat di liang kubur, tadi sholatnya rapiin. Ya, biar pala kita selamat. Kalau selamat sebelah kanannya, puasa jangan ditinggal. Kalau selamat pengen kirinya, zakat, sedekah, infaknya harus murah, ya. Kalau kata orang Betawi, jangan bol kuning buntut gasir. Nah, pelit ke bol-bol ya. Kalau pengen bagian kakinya selamat, maka lakukan amal-amal soleh. Nah, nanti akan saya sambung berkaitan dengan apa? Pertanyaan munkar dan nakir, pertanyaan di kuburan. Ini kita kira-kira kita lulus nggak nih sama pertanyaan munkar dan nakir? Kuncinya ada di sholat. Seperti apa? Nanti kita sambung pada pertemuan.